Terima kasih dan terima kasih. Mudah-mudahan terima kasih inilah didengarkan oleh para muassis ini, sehingga muassis selalu mendoakan kita semuanya dikawal sampai kepada kepangkuan ilahi Rabbi dengan selamat. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Wafaqanallah ila ma yuhibbu wa yarda. Wallahu wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja nih kita dengarkan kesan dari perwakilan peserta yang sudah menjejakkan kakinya di Qatar ya. Kepada perwakilan dari peserta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Romogi Haji Saudi Kasruni, yang terhormat Kiai Haji Nasyaraluddin Masruri, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 dan Dewan Guru dan staf karyawan MA Al-Hikmah 2, serta teman-teman kita dari siswa dan siswi Malik 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, di sini saya sebagai perwakilan dari tim debat Malik 2 ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, karena pondok inilah yang mendukung kita dari segala aspek sampai kita bisa mencapai di titik yang ini. Wabil khusus kita ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengasuh, karena mereka telah senantiasa mengajari kita dan selalu memberikan kita motivasi dan pastinya mendoakan kita agar kita selalu menjadi yang lebih baik. Dan juga kepada Dewan Guru, wabil khusus kepada Ustadz Sutanto yang telah mendampingi kita mulai dari 0 sampai sekarang ini. Untuk pengalaman pesan dan kesan dari kita, mungkin sebelumnya saya ingin cerita sedikit tentang lomba ini. Lomba ini itu namanya Al-Butulah Adwaliyah Asatizah di Munadharatil Madaris. Jadi, dan lomba ini itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Awalnya pada bulan Mei kita mengajukan berkas-berkas. Jadi step awal itu seleksi berkas. Alhamdulillah dari pihak Qatar menyerahkan 5 nama sekolah dari Indonesia, dari Pondok Al-Hikmah 2, dari MBS Jogja, Gontor 2, Nurul Jadid, dan juga Amanatul Ummah Surabaya. Lalu kita mengadakan seleksi online, kalau nggak salah pas bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa memenangkan 5 pertandingan semuanya. Lalu dilanjut dengan tahap penyisihan. Jadi penyisihan ada 8 aslinya, itu ada 8 jaulah, ada 8 babak, 5 babak online dan 3 babak offline. Untuk yang online kita bertempat di Tabus, dan juga kita pasti selalu didukung oleh doa-doa kalian lewat jalur langit. Makanya kita ingin terima kasih atas kemauan kalian semua untuk mendoakan kita. Dalam sistem penyisihan itu sistemnya itu dicampur dari 40 negara. Itu ada yang native, ada yang non native, tapi itu semuanya campur. Di situ kita melawan ada Belgia, ada Irak, ada Bosnia, Kazakhstan,
India, satu lagi India. Dan alhamdulillah kita memenangkan 3 dari 5 pertandingan tersebut dan mendapatkan posisi kedua. Jadi posisi pertama Malaysia untuk kategori non-native, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Singapura. Dari 40 negara tersebut, dari penyisian yang pertama diambil 16 negara yang bisa berangkat ke Qatar. 16 itu dibagi 2 kategori, yang pertama native, yang kedua non-native. Yang native ada 12, yang non-native ada 4. Lalu penyisian dilanjutkan offline. Pas hari Sabtu itu ada 3 babak. Kita 3 babak itu tetap masih dicampur sama native. Jadi kita di babak pertama langsung melawan Tunisia. Tunisia itu orang Arab asli yang kalau ngomong tuh Masya Allah. Dan kita pada saat itu kurang diberi peruntungan karena lawannya juga kuat. Kita kalah di situ. Lalu di jaulah kedua kita tidak menyerah. Kita selalu diberi motivasi oleh ustadz kita dan kita saling motivasi satu sama lain. Akhirnya di jaulah kedua, babak kedua kita mendapatkan lawan Malaysia dengan mosi dadakan. Jadi mosi dibagi 2. Ada mosi yang diumumkan, ada mosi yang dadakan. Kalau mosi dadakan itu waktunya 20 menit sebelum tanding. Temanya itu tentang politik, olahraga, ekonomi. Nah, ketika melawan Malaysia, kita diberi mosi tentang gaya hidup. Tentang gaya hidup orang yang suka bepergian, pindah-pindah negara dan menghasilkan uang dari internet. Nah, alhamdulillah di babak kedua, di pertandingan kedua kita diberi kemenangan melawan Malaysia. Lalu lanjut yang babak pertandingan ketiga kita melawan Singapura. Nah, di sini kita mendapatkan mosi tema politik tentang Lee Kuan Yew. Nah, di sini kita masih bisa menang. Jadi kita dari 3 ini menang 2, kalah 1. Lalu sistemnya itu ketika sudah penyisian diambil 2 poin paling tinggi. Kebetulan poin paling tinggi itu yang pertama Indonesia, yang kedua Singapura. Jadi kita melawan Singapura lagi pas final. 2 kali melawan Singapura. Di final ini mosinya dadakan pasti. Nah, tetapi kurang beruntung kita di final ini, walaupun di pertandingan ketiga bisa mengalahkan, tapi ketiga ini kita tidak bisa memenangkan finalnya. Untuk kesan kita di Qatar ini, pertama mungkin kita merasakan pentingnya bahasa. Jadi ketika di sekolah kita dibilangin oleh guru, dibilang tentang pentingnya bahasa, tentang menyatukan dunia dan lain sebagainya, kita memang benar-benar merasakan itu. Soalnya di sana itu kebanyakan malah tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika kita ingin jalan-jalan, itu kan menggunakan kendaraan umum. Di situ kita tidak tahu, nggak ada orang, belum bertemu orang Indonesia. Alhamdulillah kita pernah praktek bahasa Inggris, jadi sedikit-sedikit bisa tanya lah tiketnya gimana. Di situ kita naik tram lah, naik metro dan lain sebagainya, buat tiket itu semuanya gratis. Tetapi yang penting bisa berkomunikasi lah. Di situ kita merasakan pentingnya bahasa. Terus untuk makanan sendiri, untuk fasilitas yang kita dapat sangat luar biasa sekali. Kita tinggal di hotel lantai 2 dan Ustadz di lantai 4. Tiap hari kita diberi hidangan yang Masya Allah sih, dan intinya tiap hari itu penuh dengan daging lah, roti lah, dan lain sebagainya. Cuman ada dari kita yang kurang cocok karena makanan di sana itu walaupun enak, cuman seenak-enaknya makanan Arab, lebih enakan makanan Indonesia. Jadi bahkan ketika kita jalan-jalan, itu yang kita cari bukan makanan Arab, yang kita cari itu restoran Indonesia di mana. Soalnya rasanya itu memang enak, cuman beda, nggak cocok. Itu mungkin soal makanan. Dan juga kita di sana bertemu dengan banyak orang
ada dari Kenya, ada dari Turki, ada dari banyak lah. Dan kita juga di akhir kita bertemu dengan Dubes di Qatar, yang dia sangat baik sekali mentraktir kita di sebuah restoran di Sukwakif namanya. Kita jalan-jalan di sana, dan juga ramahnya orang Indonesia itu kelihatan di sana. Jadi ketika kita di sana terus tahu ada orang Indonesia yang tahu kalau kita di sana, mereka langsung pergi ke hotel, langsung menawarkan kita jalan-jalan. Bahkan ada wali santri Al-Hikmah 1 itu tahu kita di sana, kita langsung diajak jalan-jalan, muter Qatar gitu, muter beli apa, ditraktir, dibeli inilah itulah. Jadi ramahnya orang Indonesia memang sudah terbukti. Dan juga dari sekian banyak negara kita mendapati banyak pengalaman mulai dari cara mereka berpakaian lah, cara mereka bergaul lah, bercanda lah. Tapi itu semua tadi didasari dengan bagaimana kita bisa bergaul dengan orang lain. Dan pendukung kita, aslinya pendukung non-native itu paling banyak pendukung Indonesia. Jadi ketika pengumuman itu antara Singapura sama Indonesia, semuanya itu pilih Indonesia. Sampai pada kayak supporter gitulah, teriak-teriak Indonesia. Karena kita dikenal ramah gitu. Apalagi ini Ahi Alwan sangat ramah sekali. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.